Mari kita sama-sama berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tuhan, berbicaralah, lengkapi kami di zaman modern ini, seperti di zaman Kisah Para Rasul, Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Kuasa Tuhan menjaga, sehingga orang percaya bisa bersinar terang, sebagai terang dan garam bagi dunia, bukan dipengaruhi, tetapi menjadi pengaruh. Tuhan Yesus, sampaikan sabdamu, tanamkan kebenaranmu di dalam hati pikiran kami. Dalam nama Yesus. Amin. Pesan yang saya bawa hari ini berjudul Bermental Kebenaran di Zaman Hoax. Ya, betul. Bermental kebenaran di zaman hoax. Hari-hari ini sangat rawan soal informasi, apalagi kebenaran. Bahkan kita nggak tahu apakah berita tersebut objektif atau tidak, sumbernya mana, motivasinya apa. Karena itu kalau kita tidak punya tekad untuk hidup dalam kebenaran dan mengucapkan kebenaran dan percaya kepada kebenaran, anak-anak Tuhan akan goyah di akhir zaman. Jangan sampai iblis berhasil menaburkan kebingungan di dalam spiritmu dan spiritku. Sebab kita harus terus terang, dan kita harus terang terus, menjadi garam dan terang dunia. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal 15. Hari ini kita cover 13 ayat. Ceritanya ini sidang di Yerusalem. Bermental kebenaran di zaman hoax, ternyata tipu daya sudah ada dari zaman dahulu. Ayat 1. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Membantah pendapat mereka itu, akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi sudah ada gonjang-ganjing dari zaman dahulu. Kebetulan kali ini yang jadi blundernya adalah sebuah pengajaran yang keluar dari Yudea. Yudea itu tempat Yerusalem, gereja mula-mula. Jadi harusnya apapun yang dari situ berbobot bagi umat Tuhan di tempat lain. Tapi siapa sangka hoaks datang dari sana. Tidak ada otorisasi. Beberapa orang pergi dari situ ke Antiokhia lalu sebar yang enggak-enggak. Mereka beritahu begini, kalau mau diselamatkan masuk ke sorga, dosa diampuni, harus disunat. Yesus saja enggak cukup. Wah, itu kan kesesatan. Tetapi saya melihat itu sebagai misinformasi. Di dalamnya ada bukan tidak sengajaan, di dalamnya ada kesengajaan. Jadi hati-hati dengan motivasi orang yang tidak jelas. Demikian juga kita harus hati-hati dengan beberapa orang yang suka mengatasnamakan banyak orang. Kalau kita lihat ayat pertama lagi, di situ tertulis begini, beberapa orang, garis bawahi, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ yang tidak-tidak tentunya. Sekali lagi yang kita garis bawahi, beberapa orang. Pernah nggak kita kalau bicara dengan orang tertentu, atau kadang-kadang kita sendiri begitu? Iya loh, banyak yang nggak suka loh. Padahal kita yang nggak suka. Yang nggak suka hanya segelintir orang aja, beberapa orang, tetapi ngaku-ngaku banyak. Kalau kita tanya satu orang, contohnya ya seorang yang belajar sesuatu, mungkin kita mengadakan training begitu. Belajar apa hari ini? Waduh, Pak, banyak. Saya nggak mau terjebak dengan kata banyak. Jadi kalau ada orang begitu sama saya, kalau itu adalah murid saya, dan saya tuntut dia belajar sesuatu dari diriku, saya pasti akan tanya lebih lanjut begini. Nah, coba sebutkan satu atau salah satu. Kalau memang ada banyak yang kamu pelajari, sebutkan salah satunya. Lalu disitulah biasanya mereka mulai berpikir, apa ya? Apa ya? Lalu saya biasanya dengan sedikit nada bercanda supaya nggak terlalu serius, saya bilang, ayo berarti nggak belajar apa-apa ya. Kalau kita memberi training sama orang, meskipun banyak materi dan bahan, selalu tanyakan, sebutkan satu saja. Kalau bisa sebutkan 3. 1, 2, 3. Kalau memang banyak sekali yang Anda pelajari, pasti bisa disebut 1, 2, 3. Kalau nggak bisa, berarti semuanya hanyalah mengawang saja di udara.
Hati-hati dengan orang yang suka mengatasnamakan. Banyak orang. Dan juga jangan jadi orang yang begitu kalau bicara dengan seseorang. Kalau kita memberi masukan, memberi saran, harus jelas sumbernya. Siapa, mau apa bahan materi pembicaraannya. Objektifnya apa? Objektivitasnya tolong diperjelas. Lalu harapan apa yang diberikan? Perubahan apa yang diharapkan? Jadi semua harus jelas, tidak harus hitam di atas putih, tapi harus sangat-sangat clear untuk disosialisasikan. Karena di zaman hoax seperti ini, ada satu luxury atau barang mewah yang sudah langka, yaitu clarity atau kejelasan. Bagaimana kita bisa sebagai anak-anak Tuhan jadi terang dan jadi garam? Kita harus clear with ourselves. Kita harus jelas dalam menyampaikan, jelas dalam pikiran, jelas dalam hati kita. Itulah komitmen kepada kebenaran. Nah, kalau kita ngasih informasi aja sangat-sangat abu-abu, remang-remang, hasil apa yang kita mau capai kita juga nggak tahu. Jangan asal percaya dan juga jangan sembarang meyakinkan orang. Ayat 1 ini problemanya, penyakitnya berada di dalam diri beberapa orang aja, tetapi menjadi suatu gejolak yang luar biasa. Untungnya ada Paulus dan Barnabas yang bukan hanya dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Paulus dan Barnabas mengkonfrontasi ketidakjelasan, tapi mereka juga bersedia pergi ke Yerusalem untuk membicarakan hal-hal itu, perkara abu-abu, dengan para rasul yang lain, dan juga dengan penatua-penatua di sana. Jangan membuat hati orang resah hari-hari ini, dan juga jangan gampang gelisah karena perkataan orang. Belajar untuk punya pendirian, itulah permulaan bermental kebenaran. Ayat 3 sekarang. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Coba lihat ya ayat 3, bedanya Paulus dan Barnabas dengan beberapa orang yang dari Yudea itu. Jikalau beberapa orang tersebut yang tidak bertanggung jawab membuat resah kiri kanan, Paulus dan Barnabas menyaksikan pertobatan mereka, menyaksikan pertobatan orang lain melalui mereka, dan hal itu menggembirakan hati orang-orang yang mendengarnya. Jadilah hamba-hamba Tuhan dan hamba-hamba kebenaran yang membuat sejuk hati orang. Tukang bawa good news atau kabar baik, bukan berarti kita hanya memberitahu kepada orang lain apa yang telinga mereka ingin dengarkan atau yang manis-manis doang. Bukan ya. Tapi kebenaran itu sangat menyejukkan hati. Sangat menggembirakan jiwa. Kalau kita bisa komitmen dengan perkataan kita, ya kita di atas ya, tidak kita di atas tidak. Kalau kita bisa menjadi orang yang bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya, my word is my bond, atau perkataanku adalah janjiku, perkataanku adalah karakterku, perkataanku adalah ikatan batinku. Lihat ya, tiba-tiba ada sejahtera di lingkungan tempat kita bekerja. Atau di rumah tangga kita. Jikalau perkataan bisa dipercaya, muncullah satu buah namanya kepercayaan di dalam rumah tangga. Trust is built. Rasa percaya itu menjadi tinggi sekali. Apa sih sebenarnya masalah di dunia ini sebenarnya? Sesungguhnya masalah di dunia ini adalah isu kepercayaan atau trust. Orang juga mau menginvestasikan sesuatu, juga harus tahu dulu kalau dia bisa percaya dengan itu. Kadang-kadang investor menarik dana, kenapa? Karena kurang percaya. Negara juga bisa bangkrut karena dunia mencabut kepercayaannya. Coba bayangkan, masalah yang kita hadapi di bumi ini sebenarnya adalah isu kepercayaan. Dan semuanya ujungnya apa? Dusta atau kebenaran. Sekalipun manusia suka bohong kadang-kadang, tapi jangan lupa ya, manusia nggak suka dibohongi. Buktinya ketika mereka tidak bisa percaya sesuatu, mereka cabut semua. Jadi, lakukan kepada orang lain apa yang diri sendiri ingin orang lain perlakukan. Jadi kalau kita ingin memperlakukan orang lain begini,
Kalau kita ingin diperlakukan begitu ya, kita jangan memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Kalau kita ingin diperlakukan dengan cara tertentu, kita harus terlebih dahulu memperlakukan orang lain dengan cara begitu. Belajarlah komitmen pada kebenaran sekalipun banyak pendusta di kiri kanan. Tugas kita adalah komitmen kepada kebenaran itu. Truth has to start with one. Kebenaran harus dimulai dengan satu orang terlebih dahulu. Jadi, jangan pernah kita itu jemu-jemu. Sekalipun orang kiri kanan kita semuanya berdusta, kompromi, sembarangan, kita harus lurus. Karena kita anak-anak Tuhan. Sekalipun di bumi ini, di dunia ini, kita sisa satu saja yang tidak menyembah Baal. Seperti Elia mengira bahwa dia satu-satunya nabi. Padahal ada 7.000 yang tidak menyembah kaki berhala Baal itu. Tapi Elia tetap pegang teguh pada Tuhan. Meskipun pegang teguhnya setengah mati. Miliki komitmen. Kita yang harus bermental kebenaran. Jangan ikut-ikutan orang lain. Kalau orang lain mau rusak, Anda dan saya jangan ikut-ikutan karena kita adalah anak Tuhan. Kebenaran selalu dimulai with one. Dimulai dengan satu pribadi dulu. And it's got to be you. Itu harus menjadi, dan satu pribadi itu haruslah Anda dan saya. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Mari kita selidiki cara setan bekerja di ayat 4 dan ayat 5. Setiba di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat. Good ya. Lalu disambut oleh rasul dan penatua. Bagus. Lalu mereka sedang menceritakan sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Mereka ceritakan segalanya. Belum selesai bicara di tengah-tengah, langsung diselah ayat 5. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. You know, it's not easy to speak the truth nowadays. Tidak gampang untuk kita jadi orang benar, pertama-tama. Dan juga nggak gampang untuk kita itu mengucapkan hal-hal yang benar. Nggak gampang juga untuk kita memberi informasi yang benar. Karena di tengah-tengah kita sedang melakukan semua hal itu, yang baik dan berkenan pada Tuhan, pasti dikonfrontasi dan disela oleh setan. Di tengah-tengah Paulus Barnabas sedang menceritakan hal-hal yang membangun orang lain atau yang positif minimal. Golongan Farisi langsung angkat tangan, menginterupsi di tengah-tengah dan berkata, nggak bisa. Yesus nggak cukup. Informasi itu nggak lengkap. Kami percaya. Ya, sekalipun mereka tulus percaya, mereka salah. Kami tahu bahwa yang benar itu teologinya begini. Orang harus disunat juga untuk masuk ke sorga. Sadarkah Anda, akan selalu ada orang-orang yang dipakai oleh setan, tidak terkecuali kadang-kadang orang Kristen yang kedagingan, yang tidak bermental kebenaran, untuk menyela Anda ketika Anda berbuat apa yang benar. Untuk menginterupsi dan untuk mengganggu Anda dan saya ketika kita bicara apa yang benar. Selalu akan ada gangguan, jadi jangan pernah begini. Aku akan komitmen kepada kebenaran kalau orang lain mendukung saya. Kalau rekan-rekan saya memberikan supportnya, no. Mari kita minimalkan ekspektasi. Sekalipun bumi dan langit rebah di kiri kananku, gunung batuku tetaplah datulah Tuhanku. Sekalipun hati dan batinku habis lenyap, aku tetap komitmen kepada Tuhan dan kebenaran. Jangan berharap orang lain dukung. Malah justru berharaplah begini, miliki ekspektasi bahwa Anda dulu yang bayar harga dan Anda jadi pengaruh. Orang lain akan mengikuti kemudian. Miliki mental seorang leader dalam kebenaran. Kebenaran tuh nggak bisa ikut-ikutan. Aku mau benar kalau lu dulu yang benar. Ya. Aku mau berubah kalau kamu berubah. Orang seperti itu sudah kalah. Segala sesuatu yang dalam Tuhan itu kita harus ambil inisiatif dulu. Mana ada orang mau bertobat, tunggu tetangganya bertobat dulu. Kalau kita mau pernikahan kita bahagia, kita nggak bisa tuntut pasangan kita, dia dulu yang harus menggarap kebahagiaan. Harus bersama-sama, harus saling mendahului, harus saling berlomba. Jangan tunggu pasangannya, kita yang sadar duluan.
Itulah dunia kebenaran. Bermental kebenaran itu bermental kepemimpinan. Kita nggak tentu bisa memimpin banyak orang, bicara di depan orang banyak. Tetapi kita bisa memimpin diri sendiri, bukan? Kita bisa berkata pada diri sendiri, aku nggak tunggu orang lain atau dunia mendukungku. Aku dulu yang berubah, Yesus menolongku. Aku dulu yang komitmen mengucapkan kebenaran, sekalipun orang-orang suka mendengar dusta, aku akan tetap setia. Sekalipun sini sana gampang sekali untuk forward hal-hal yang hoax dan sebagainya, aku nggak mau ikut-ikutan. Orang lain panik, aku tetap tenang. Saya tidak mau untuk mengobral peluru kata-kataku, baik itu kata-kata yang di mulut maupun yang saya tulis. Supaya nanti setiap kali yang muncul dari saya, berita yang keluar dari diriku, mudah dipercaya oleh orang lain. Saya mau menjadi orang yang objektif. Saya mau menjadi orang yang tenang. Jangan ikut-ikutan. Bermental kebenaran itu harus dimulai dari dirimu dan diriku. Dan jangan harap tidak tanpa interupsi, tanpa gangguan. Banyak gangguannya. Saya sebagai seorang pengkhotbah aja, berita yang saya sampaikan ini bukan satu-satunya nanti. Katakanlah misalnya di internet. Ada banyak sekali macam-macam ini dan itu. Belum lagi serangan sini sana. Where there are lovers of Christ, there will be haters of you. Di mana ada kekasih-kekasih Kristus, di situ pasti ada orang-orang yang membenci dirimu. Jadi, bermental kebenaran itu komitmen sama siapa? Komitmen sama Tuhan. Sekalipun kau tertinggal satu-satunya, hanya Anda di dunia ini yang bicara kebenaran, bersiaplah untuk bayar harga. Berdiri seorang diri, setia sampai mati. Itu komitmen kita. Ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan hal itu. I love this ayat 6. Terjadilah musyawarah. Bersidanglah rasul dan penatua bersama dengan Paul Barnabas tentunya untuk membicarakan hal itu. Begini caranya untuk menghadapi area abu-abu. Biasanya waktu kita kecil ya, atau waktu kita sekolah, katakan, misal contohnya waktu di kos-kosan, mungkin kita nggak ada waktu untuk bersihin kamar, lagi ada skripsi dan sebagainya, sebentar lagi ada ujian, atau kesibuk sekali bersenang-senang dengan teman-teman. Kalau ada barang-barang yang tercecer di seluruh kamar, gampang aja kalau tiba-tiba ada sidak itu, atau mama datang, atau bagaimana, anak muda biasanya langsung aja sapu semuanya di bawah kolong ranjangnya, seolah-olah lenyap seperti burung unta yang masukkan kepala di bawah pasir, seolah-olah seluruh dunia hilang dari hadapannya. Nggak bisa gitu. Hidup dalam penyangkalan dalam musuh orang yang bermental kebenaran. Ayat 6 ini malah justru sama Paulus, Barnabas, dan Rasul serta penatua-penatua di Yerusalem dibicarakan in the open, dibicarakan dalam tempat terang. Cara terbaik untuk membuat sesuatu itu bertumbuh dengan benar adalah bawa di bawah sinar matahari. Kalau kita mau tanaman tertentu yang mau berbunga, keluar warnanya, ya harus ditaruh di bawah sinar terang. Langsung kena sang surya. Kalau kita mau berkat Tuhan di area-area hidup kita, bawalah dalam terang. Jangan ada di area abu-abu. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus Barnabas adalah membawa semuanya ke musyawarah di Yerusalem. Mari kita bicarakan bersama dengan rasul penatua, dengan orang-orang yang sah. Kalau Anda punya sesuatu yang nggak enak, mungkin sesuatu perasaan nggak enak dengan orang tertentu, kalau itu dalam konteks yang baik, selama itu dilakukan dengan cara yang sehat, alangkah baiknya Anda langsung datang ke orang tersebut dan tanya. Daripada here says, there says, dengar kini kanan, rumor segalanya. Kalau itu adalah orang yang berkenaan dengan Anda, langsung aja tanya. Saya sendiri pasti akan lebih menghargai kalau orang yang saya kenal tanya langsung ke saya daripada dengar gosip di sekeliling kita. Tapi kalau orang itu nggak dalam jangkauan Anda nggak kenal sama sekali, ya kan? Dengar berita tertentu, Anda mau tahu kebenarannya. Lah kalau kita nggak kenal sama orang itu, ngapain ngurusi urusan dia? Emangnya kalau kita sudah tahu kebenarannya, kita bisa berbuat sesuatu? Kan ya nggak bisa. Contohnya saya dengar sesuatu tentang selebriti, ya kan ada banyak tabloid itu. Dulu waktu saya sekolah di North America, waktu saya kuliah, wah tabloid tuh ngomongnya macam-macam.
ada yang hampir bisa dipercayai, ada juga yang ngawur sekali. Tetanggaku diculik sama alien, diculik sama makhluk angkasa. Ada juga yang kelihatannya lebih masuk akal. Prince Charles kenapa? Saya hindari sih gosip-gosip begitu. Gak baik buat jiwa saya. Lalu ngapain kepo? Emangnya saya tahu kebenarannya, cari tahu, saya investigasi. Saya bisa berbuat apa? Saya bisakah menolong orang tersebut? Ya enggak, karena saya tidak berada dalam posisi. Itu bukan wewenang maupun amanah saya dari Tuhan. Dan saya tidak ditaruh dalam kehidupan ini untuk bertanggung jawab langsung tentang hal itu. Mendingan nggak tahu. Daripada saya kepo. Karena kepo tidak bisa diberkati. Termasuk kepo rohani. Jadi, menurut saya, kalau sesuatu tidak bisa dibawa dalam terang, karena itu bukan urusan kita, ya udah sama sekali aja matikan lampu. Udah nggak usah digubris, itu urusan nanti orang-orang yang berdekatan dengan dia, atau urusan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupannya. Sedangkan saya harus sehat imannya, harus mengurusi hal-hal sederhana yang Tuhan percayakan di hidupku, dan orang-orang sekeliling saya nggak boleh sia-siakan manusia, saya nggak boleh sia-siakan waktu, dan saya nggak boleh sia-siakan talenta saya. Itu saja urusanku. Dan orang-orang di sekeliling saya itu maksudnya, saya nggak boleh sia-siakan orang. Saya pastikan setiap hubungan itu saya kelola dengan sebaik-baiknya, dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Tapi orang-orang dari tempat jauh, kalau itu bukan di dalam kemampuan saya, apalagi saya nggak ada panggilan untuk itu, buat apa saya tahu? Apakah saya ini sudah wisuda, sudah sukses menggarap semua talenta saya? Ya belum. Hidup ini terlalu sementara. Hidup 80 tahun aja sudah bagi Tuhan di sorga seolah-olah hanya hidup berapa jam. Kalau satu harinya Tuhan itu 1000 tahun di dunia. Maka kita ini hidup hanyalah berapa menit saja. Terlalu banyak yang perlu kita urusi. Kenapa enggak urusi urusan sendiri? Kenapa enggak kita urusi secara profesional? Urusan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Karena itu para rasul ini bagus sekali. Karena ini tanggung jawabnya Paulus Barnabas. Dibawa ke permukaan. They talk about, let's talk. Brothers, let's talk. Ayo bro, mari kita bicara. Kita bicarakan di tempat yang terbuka. Lalu kalau suami istri jangan diam-diaman kalau dalam pernikahan. Komitmen pada kebenaran atau bermental kebenaran itu berarti juga kalau ada sesuatu, husband and wife, ya harus diurus. Nggak boleh diam-diaman, lalu diam-diam di dalam hatinya semakin hari semakin menjauh. Lalu masuklah virus namanya selingkuh. Harus dibicarakan hanya dengan catatan begini, bicarakannya dengan cara yang baik. Kalau lagi emosi, jangan buka bicara. Tunggu dulu sampai nanti. Kalau hatinya lagi emosional. Tata dalam kata-kata. Kuncinya terletak pada the good choices of words. Atau pilihan kata-kata yang baik dan bijak. Susun dulu. Kalau hatinya lagi marah, lagi kesumat, tunggu dulu. Tunggu dulu. Tapi jangan tunggu sampai diulur kemudian hari. Usahakan sebelum matahari terbenam dibicarakan. Dan kalau masalahnya terlalu berat, bawa pasukan terang. Nggak usah rame-rame serbu pasangannya, tetapi mungkin minta tolong dengan gembalanya. Atau orang-orang majus yang ada di sekelilingmu. Pasti ada orang-orang bijaksana. Membawa isu itu ke dalam terang, supaya pernikahan Anda diterangi. Supaya jangan sampai beyond repair atau sampai melampaui batas bisa diperbaiki atau reparasi. Karena di sini dikatakan dengan jelas bahwa mereka membawa itu ke para penatua untuk dibicarakan bersama. Jangan sapu di bawah kolong meja atau kolong ranjangnya. Bawa ke tempat terang, tapi bukan dengan cara begini ya. Semua yang sekarang kurasakan itu semua kutumpahkan, maka Amsal berlaku untuk Anda dan saya. Bodohlah orang yang seketika itu juga melampiaskan perasaan hatinya. Bodohlah orang yang seketika itu juga langsung meluapkan semua yang dia rasakan. Selalu tanya, cara gimana yang terbaik saya bisa utarakan ini? Selalu kita tenang dulu dan cari juga waktu. Kalau suami istri banyak cekcok juga begini kan, waktunya nggak tepat ngomongnya. Contohnya suami baru pulang mungkin sedang mengalami masalah di tempat kerja, istri langsung di sebelahnya, langsung omelin.
Mungkin betul yang diomeli itu si suami harus perhatikan, tapi waktunya kurang tepat, saudariku. Atau mungkin yang laki-laki, cara ngomong sama istrinya. Apalagi kalau pakai body shaming segalanya. Ya, mulai komentar soal badan. Lalu unek-uneknya dikeluarkan, di-compare, dibandingkan dengan pacarnya dulu. Ya kan, dengan ex-nya. Itu menyakiti sekali. Maksud hati sih mulia. Cara bicaranya salah. Salah tangkap, salah kaprah, hancurlah pernikahannya. Kalau terus dipupuk begitu, lama-lama toksik itu. Membawa ke tempat terbuka itu sendiri adalah art tersendiri atau sebuah seni. Dibutuhkan patience, dibutuhkan love, dibutuhkan komitmen kasih agape, dibutuhkan kesabaran. Tapi kalau kita bermental kebenaran, nggak boleh menyangkali suatu situasi, nggak boleh bersembunyi. Apa yang disembunyikan tidak diterangi, tidak bertumbuh, malah bahaya di area abu-abu, kegelapan masuk ke situ, karya setan menjadi-jadi. Jadi hati-hati. Ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Berhenti dulu di ayat 7. Tidak terduga pembelaan Paulus dan Barnabas. Kebenaran itu bisa membela dirinya, tidak perlu Anda bela. Anda dan saya hanya tulus dan komitmen terus. Kebenaran itu kan muncul sendiri. Dia akan muncul seperti sang surya di tengah-tengah hari hingga rembang tengah hari. Kebenaran itu akan muncul sendirinya, seperti kata Yesaya. Dan kali ini, berdirilah Petrus, padahal yang diserang adalah Paulus dan Barnabas. Ini sebenarnya adalah serangan terhadap pelayanan Paulus dan Barnabas, karena mereka melayani orang-orang yang tidak bersunat, mereka melayani orang-orang non-Yahudi waktu itu. Kok bisa Petrus, yang sangat kolot Yahudinya, berdiri membela mereka, membuka musyawarah dan berkata, lalu dia saksikan, dia sendiri pernah mengalami Cornelius. Jadi dia seperti meneguhkan Paulus. Jangan takut. Lebih baik disalah mengerti daripada kita sendiri menjadi salah. Lebih baik disalahi daripada menyalahi. Kebenaran akan muncul dengan sendirinya lewat waktu dan buah. Nanti pasti ada orang-orang yang Tuhan utus. Sebab pembelaanmu dan pembelaanku, jikalau kita yang dirugikan loh ya, ini bukan hanya hoax-hoax informasi. Kalau kita yang kena getahnya, jangan khawatir. Tuhan itu adil. Tapi Tuhan tidak akan terburu-buru, semuanya tepat waktu. Tapi Tuhan sudah menyediakan pembelaanmu dari tempat tak terduga, karena Paulus tidak menduga bahwa Petruslah yang membela. Itu yang terjadi di ayat yang ke-7. Lompat langsung ke ayat yang ke-12. Perkataan Petrus saya nggak usah bahas demi waktu. Nanti baca sendiri ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Setelah Petrus berdiri, diamlah mereka. Luar biasa lah, kalau kita bela diri kan tambah rame. Tapi tiba-tiba Tuhan sediakan pembelaan dari tempat yang tak terduga. Lalu berbicara mereka, perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain, ayat 13, ayat terakhir, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, pembukaannya dibela Petrus, penutupannya dibela Yakobus. Ini Yakobus siapa? Yakobus ini saudaranya Yesus, penulis surat Yakobus yang ada di Perjanjian Baru. Ini orang sangat direspek oleh gereja maupun orang Yahudi yang tidak ke gereja. Karena Yakobus itu kan yang mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan dalam hati. Yakobus itu Yahudi tulen. Bukan hanya karena hubungan darahnya, bukan karena hubungan satu mama dengan Tuhan Yesus. Karena Yakobus adalah anak Maria. Bukan hanya itu saja, tetapi ternyata Yakobus ini direspek sekali karena orang ini betul-betul hidupnya itu takut dan menundukkan diri pada hukum Taurat meskipun milik Kristus. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya soleh dan saleh. Orang dunia sekelilingnya di luar gereja aja mengaku ini orang rohaniawan. Dia berdiri. Lalu berbicara ayat 13 setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Wow, langsung palu godam. Itu pamungkas. Awal Petrus, terakhir Yakobus. Nggak ada pembelaan lebih hebat dari itu. Dan semua orang akhirnya respect dengan Paulus dan Barnabas. Jangan khawatir disalahi. Jangan khawatir disalah mengerti, jangan takut disalahpahami. Asal kita bermental kebenaran, kebenaran itu nggak perlu Anda bela, cukup hidupi. Hidupi saja kebenaran itu, live out the truth.
And the truth will set you free. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu, sebab kebenaran tidak perlu kau bela. Kebenaran akan membelamu. Dan Tuhan punya cara. Oke, kasih 3 poin sederhana, dengan ini saya selesai. Bagaimana kita bermental kebenaran di zaman hoax, untuk kita bisa menimbang-nimbang informasi atau memberi informasi bahkan. Di zaman-zaman seperti ini sekarang, di era digitalisasi, sebenarnya dusta bukan hanya seperti di zaman gereja mula-mula, blundernya di pengajaran. Dusta hari ini bisa dalam bentuk informasi-informasi yang salah. Dan ini sama menghancurkan, karena truth, God's truth atau kebenaran Tuhan, segala sesuatu kebenaran di dunia ini, bukan hanya yang rohani, adalah milik Tuhan, karena Tuhanlah kebenaran. Jadi setiap serangan terhadap kebenaran adalah serangan kepada Tuhan. Jadilah pasukan kebenaran yang bermental kebenaran. Oleh karena itu, saya lengkapi Anda dengan 3 hal ini untuk menimbang informasi dan hati-hati untuk memberi informasi pula. 1, ketahui faktanya. Kalau Anda terima sesuatu berita, cari tahu dulu faktanya. If you don't get the facts right, how can you have the truth? Kalau kita nggak bisa mendapatkan faktanya dengan benar dulu, bagaimana kita bisa tahu kebenaran? Bagaimana kita bisa bermental kebenaran? Ketahui faktanya. Jangan langsung percaya, langsung di-forwardkan. Memang di dunia ini segala sesuatu harus diuji. Nggak ada yang 100% bisa dipercayai, berita dan sebagainya. Namun demikian, tetap ada sumber-sumber yang jauh lebih objektif. Anda bisa menunggu dulu, beli waktu, cari tahu faktanya. Jangan kita jadi orang bebal dan bodoh, membodohi maupun dibodohin. Cari tahu dulu faktanya. Ketahui faktanya dulu. Yang kedua, uji sumbernya. Terjadi huru-hara contohnya. Wah, semua orang lempar batu, bakar-bakar. Coba lihat ya. Orang yang kesekian ribu ditanya, kenapa ini semua, dia nggak tahu. Semua dimulai dengan satu orang yang lempar batu dulu atau bakar dulu. Lalu semua yang lainnya ikut-ikutan. Sebenarnya yang lainnya itu harusnya menguji dulu siapa yang pertama lempar batu, uji sumbernya, siapa tahu orang itu dibayar untuk melakukan itu, sedangkan Anda hanya dimanfaatkan. Uji dulu sumbernya atau uji narasumbernya, jangan hanya informasi yang dilemparkan. Jangan saja hanyalah sesuatu rekayasa yang dilontarkan. Benar atau salah itu nomor 2, uji juga sumbernya. Kadang-kadang ada orang itu melemparkan sesuatu, molotov dalam bentuk suatu perkataan, kalimat, dilemparkan, boom, meledak. Orang-orang semua perhatiannya ke sana. Kok nggak ada yang perhatikan siapa yang melemparkan itu? Apa motivasinya? Orang itu siapa? Kenapa dia ngomong begini? Kenapa dia benci? Uji sumbernya. Uji sumbernya. Meskipun beritanya bisa benar pun, orang yang melemparkan itu nggak tentu lebih benar loh. Bisa-bisa beritanya benar, tapi motivasinya salah. Apa beda gosip dengan fitnah? Gosip itu beritanya benar, tapi salah alamat. Kamu tahu nggak ya? Setelah tahu, so what gitu. Setelah tahu, kita bisa berbuat sesuatu. Gosip itu beritanya benar, tetapi alamatnya salah. Fitnah itu beritanya salah. Dan alamatnya benar atau salah nggak masalah kalau beritanya udah salah. Jadi gosip dan fitnah dua-dua itu adalah musuh lidah kebenaran. Kadang-kadang kalau ada orang mau ngomong sesuatu sama saya, oh, kamu tahu ya, kamu tahu. Saya bilang, enggak, jangan racuni aku. Kalau orang itu dekat dengan saya ngomong apa adanya. Jangan racuni aku. So, toh aku nggak bisa berbuat sesuatu. Kenapa kamu ngambil damai sejahteraku? Saya doakan aja, begini dan begitu. Makanya hari ini kita bisa berdoa kan. Doa mengcover banyak hal. Saya juga berdoa dalam bahasa roh. Saya mengcover banyak hal yang saya nggak tahu, supaya saya nggak terlalu tahu segala sesuatu, apalagi sok tahu. Saya berkata, no. Saya tidak merasa bersalah kalau saya tolak berita. Karena saya tahu Tuhan yang Maha Tahu, Dialah yang berwenang atas segala pengetahuan. Segala sesuatu hanya Tuhan yang tahu. Saya hanya cukup tahu, saya hanya cukup kenal Tuhan dan kebenaran, saya hanya cukup tahu apa yang perlu saya tahu demi berbuat sesuatu. Gosip saya tolak, fitnah apalagi. Cek sumbernya dulu. Cek orang itu kenapa begitu. Jangan sampai kita terseret masuk ke dalam dosa orang lain. Second hand smoking. Bukan kita yang merokok, tapi kita kena kanker paru-paru karena kita menghirup asapnya. Padahal kita
Kenapa kita tidak waspada dengan orang yang merokok di sebelah kita? Jangan sampai kita terseret dalam dosa orang. Orang itu lemparkan supaya dapat pembenaran. Orang itu lemparkan supaya merasa dirinya jauh lebih holy daripada orang lain. Ada orang tertentu ya merasa berharga itu hanya dengan cara kalau membunuh karakter orang lain atau kalau dengan cara menjelek-jelekkan orang. Jangan ikut-ikutan orang seperti itu. Uji sumbernya dulu. Karena itu saya tidak sembarangan percaya semua orang. Saya uji segala sesuatu. Ya. Yang terakhir, lakukan firman-Nya. Setelah Anda ketahui faktanya, uji sumbernya, lalu tanya sama Tuhan, what should I do? Every knowledge is a responsibility. Setiap pengetahuan, apalagi kebenaran, itu tanggung jawab loh di hadapan Tuhan. Tahukah suatu hari kita harus menjawab kepada Yang Maha Kuasa di akhirat atas segala sesuatu, termasuk segala sesuatu yang kita tahu dan ketahui. Knowledge is responsibility. Pengetahuan itu adalah tanggung jawab. Saya akan tanya sama Tuhan, what should I do with this? Bahkan kalau ada pemimpin yang salah pun, hanya dengan 2-3 orang saksi. Tetap harus berbuat sesuatu. Turning a blind eye atau kita tutup sebelah mata juga salah. Apalagi kalau kita harus bersaksi tentang sesuatu kebenaran, dan kita pura-pura nggak tahu itu salah di hadapan Tuhan. Itu silence bukan golden, kayak gitu itu silence is sin. Diam adalah dosa. Tetapi kalau saya sekarang punya sesuatu yang harus saya beri, kalau saya ada masukan gini, atau kritikan yang membangun pada seseorang yang bahkan lebih senior dari saya pasti akan ngomongnya itu pertama-tama Alkitab ajarkan, senior atau junior atau sebaya. Saya akan bicara 4 mata, lalu habis itu bawa 1 orang lagi. Ada caranya, ada tata caranya. Sesuai firman Allah, selalu game plan-nya sesuai firman. Saya tanya Tuhan, what should I do? Apa yang harus ku lakukan? Lakukan sesuai dengan firman-Nya. Karena itu poin 3 tadi, lakukan firman. Firman Tuhan. Apa yang saya lakukan? Kalau itu senior saya akan datang bukan tanpa 2-3 orang saksi. Jangan entertain atau jangan manjakan perasaan tuduhan kepada orang yang tidak terbukti, apalagi kepada orang yang jauh lebih membuktikan daripada diri kita. Kalau memang ada sesuatu, pastikan motivasi Anda ditimbang dulu, indikasi, lalu berani. Lalu datang dengan 2-3 saksi kita beritahukan, setelah itu urusan dia, apakah mau menerima atau tidak. Semua ada tata caranya, tidak boleh main cowboyan. Nggak boleh, karena Tuhan Allah kita itu tertib, itu bukan bicara soal pujian tanpa drum atau tanpa gitar. Allah tertib itu artinya semua adalah tatanan firman. Tuhan menciptakan dunia juga dengan sangat teratur, bukan? Hari pertama apa, hari kedua apa, Allah itu tertib, ada tatanannya. Tatanan Allah adalah firman-Nya. Lakukan firman-Nya. What should I do with this knowledge? Apa yang harus kulakukan dengan ini? Udah tahu Injil kan? Udah diselamatkan kan? Tanya sama Tuhan, apa yang harus Anda lakukan dengan kabar ini? Harusnya diberitakan sebagai kabar baik. Segala pengetahuan dan pengenalan akan Allah berujungkan pada action. Harus ada action plan-nya. Karena itu janganlah kita ambil karena curiosity atau karena penasaran dari pohon pengetahuan. Lalu ambil buah pengetahuan yang baik maupun yang jahat. Karena itu adalah dosa kalau tidak berbuat sesuatu terhadap itu. Hanya karena rasa ingin tahu. Bermental kebenaran. 1, ketahui faktanya dulu. 2, uji sumbernya. Jangan tutup sebelah mata, jangan keseret ke dalam dosa orang, jangan masuk ke permainan orang. Misterius, siapa nggak tahu. Semua tertuju ke matanya tertuju kepada orang-orang yang dia setir, kita harus perhatikan. Dia sendiri lolos perhatian. Be careful with that. Dan jangan jadi orang seperti itu. Yang ketiga, lakukan firman-Nya. Saya berdoa, semua kita mulai hari ini komitmen lebih lagi terhadap kebenaran Tuhan dan bermentalkan seorang pemimpin menjadi pengaruh, menjadi terang, dan menjadi garam di dunia ini. Sukses bagi Anda semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua with the spirit and with the truth, dengan kebenaran dan dengan roh-Mu. Bukankah Engkau sendiri mengajarkan bahwa kami akan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran? Kami mau bermental kebenaran di zaman hoax seperti ini. Kami tidak mau menjadi bagian dari problema, tapi menjadi bagian dari solusi. Kami tidak mau memperkeruh dunia, tapi gara-gara kami, dunia akan semakin jernih. Terima kasih Tuhan, Kau pilih umat-Mu menjadi orang-orang berguna bagi kerajaan-Mu, dan menjadi orang yang sumbangsih nilai plus
di dunia di mana kita ditempatkan. Urapi umat-Mu dengan sebuah komitmen yang diperbarui, dengan hati yang meluap-luap dengan api Roh Kudus, untuk menjadi orang benar di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.